Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ferdian. Pada tugas berikutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik klasterisasi algoritma K-means clustering dalam RStudio. Sebelumnya untuk data codingan dalam RStudio di sini itu terdapat beberapa input yang hilang dikarenakan proses pada instalasi fungsi faktor ekstra, eee, dan kemudian beberapa data input di atasnya itu menghilang, yang akan saya jelaskan, dalam bentuk vokal saja, yang di mana pertama itu saya, melakukan input pada dataset, yang kemudian dataset, animal milk, yang kemudian dataset tersebut saya import yang akan ditampilkan pada tabel berikut. Setelah melakukan input data, saya melakukan deteksi pada data outlier. Data outlier, deteksi outlier algoritma K-means clustering sensitif terhadap adanya outlier dalam data sehingga perlu dilakukan deteksi outlier. Secara sederhana, deteksi outlier dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi boxplot yang itu pada penjualan susu hewan ini ada air, protein, lemak, dan laktosa. Kemudian pembagian outlier ini ditampilkan pada sebentar. Nah, ini merupakan pembagian outlier untuk air. Berikutnya ini pembagian data untuk protein, pembagian outlier untuk lemak atau fat, kemudian pembagian outlier untuk laktosa. Kemudian setelah dilakukan deteksi outlier, dilakukan data scaling yang dilakukan setelah data outlier yang merupakan standarisasi data untuk atribut-atribut yang dimasukkan ke dalam model. Model yang digunakan dalam codingan ini adalah model training. Yang model training itu dalam membangun model K-means clustering diperlukan informasi awal mengenai nilai parameter K. Cara yang dapat dilakukan dengan metode elbow, membuat plot antara nilai K dan jumlah kuadrat kesalahan dalam cluster SSE. Lalu tentukan titik balik, titik di mana perubahan nilai SSE sudah relatif kecil. Dengan menggunakan fungsi elbow function untuk menunjukkan datanya. Kemudian tampilan metode elbow itu dihasilkan pada gambar berikut, dan titik ini merupakan titik balik, yaitu titik di mana penurunan SSE sudah relatif kecil dan stabil, tidak lagi turun drastis. Kemudian ada model stunning atau silhouette coefficient, yang dimana selain menggunakan metode elbow untuk menentukan nilai K juga dapat dilihat dari ukuran kualitas clustering, salah satunya dengan silhouette coefficient. Pada package clustering digunakan untuk menghitung skor silhouette setiap objek, dan selanjutnya skor silhouette dihitung ditampilkan dengan menggunakan fungsi v-silhouette yang terdapat pada package vector extra. Nah, di sini saya melakukan install package vector extra, install package cluster, dan kemudian melakukan input library vector extra dan library cluster. Nah, di sini yang kemudian data inputan coding dapat dilihat pada proses berikutnya. Kemudian saya melakukan pemodelan K-means, silhouette model cluster, dan FP silhouette yang menghasilkan untuk seperti ini, yang merupakan gambar plot silhouette koefisien untuk K3. Terlihat berdasarkan silhouette tersebut, nilai koefisien itu 3, skor silhouette untuk seluruh objek bernilai positif dengan rata 0,54 atau di atas 0,5. Dan hasil ini dapat menjadi indikasi bahwa secara umum konfigurasi objek dalam cluster sudah sesuai. Terlihat di sini angkanya itu 0,54. Kemudian saya melakukan membangun model K-means clustering.
pada model K-means clustering ini dapat fungsi K-means dan inputnya adalah matriks atribut yang sudah distandarisasi dan diberi nama objek. Dapat dilihat di sini merupakan bentuk dari plot hasil cluster 3-means clustering, dan itu dapat ditambahkan data frame hasil clustering yang akan menghasilkan output di berikut. Ini. Kemudian untuk melihat profil dari setiap cluster dapat menggunakan nilai centroid, yaitu model centers yang akan menghasilkan output seperti ini. Kemudian proses berikutnya adalah membangun model aglomeratif clustering, yang di mana model aglomeratif ini clustering dengan skenario linkage masing-masing itu single, complete, average, dan warp dengan input adalah matriks atribut yang terstandarisasi dan diberi nama objek. Yaitu ada model 1, model 2, model 3, dan model 4. Dapat lebih berikut. Model 1, 2, 3, dan 4. Dan cluster tersebut terbentuk dapat dilihat dari dendrogram dengan menggunakan fungsi hepat fxden pada package vector extra. Kemudian lakukan plot dendrogram single linkage, dan plot hasil cluster single linkage itu ada 4. Yang pertama itu ini untuk pada pemodelan 1 berikut, pemodelan 2 ini, pemodelan 3, dan pemodelan 4. Dan berdasarkan hasil clustering tersebut, algoritma K-means clustering memberikan hasil yang sama dengan algoritma agglomeраtif clustering untuk metode warp linkage. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.